Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ma wala atau ma dan la. Yang pertama, ma nafiyah. Ma nafiyah adalah huruf nafi untuk membentuk kalimat negatif, baik dalam kalimat nominal atau jumlah ismiyah dan kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Ma nafiyah yaitu ma yang terletak sebelum fi'il yang mempunyai makna nafi atau tidak. Huruf ma dapat berupa huruf nafi yang biasanya masuk ke fi'il madhi dan memberi faedah penafian pada masa lalu. Nah, sebagaimana juga jika masuk ke dalam fi'il mudhari' kemudian memberi faedah penafian pada masa sekarang atau yang akan datang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh. Contoh ma nafiyah dalam kalimat yang pertama, ma dakhala Yusuf. Yusuf tidak masuk. Ma doroba Muhammad. Muhammad tidak memukul. Ma yusafiru Khalid. Khalid tidak akan bepergian. Ma qawlu Ibrahim. Ibrahim tidak berkata. Ma yadhabu Muhammad ilal maktabati. Muhammad tidak pergi ke perpustakaan. Selanjutnya B yaitu huruf nafi muhmilah. Huruf nafi muhmilah yaitu ma yang terletak sebelum mubtada khobar yang rofa dan mempunyai makna nafi atau tidak. Contoh yang pertama yaitu bisa berupa huruf yang berfungsi seperti laisa dengan syarat merofakkan isim dan menasobkan khobar. Contohnya malkhusunu mani'atan, yang artinya benteng-benteng itu tidak mampu menahan. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, memberi faidah penafian ketika syarat-syarat tidak terpenuhi dan tidak mempunyai pengaruh kepada i'rab mubtada dan khobar. Contohnya ma anta illa sya'irun, yang artinya engkau tiada lain adalah penyair. Selanjutnya contoh ma dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh yang pertama yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun, yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Yang kedua dalam Quran surat An-Nahl ayat 118. Wa ma dolamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun, yang artinya kami tidak mendolimi mereka, justru merekalah yang mendolimi diri sendiri. Selanjutnya yaitu tentang la nahiyah yang akan dijelaskan oleh Fikri. La nahiyah. La nahiyah adalah huruf jazm yang masuk ke dalam fi'il mudhari yang memberi faedah larangan atau menjazmkan fi'il setelahnya. Jadi lam nahiyah adalah fi'il mudhari yang memberi faedah larangan kemudian menjazmkan fi'il setelahnya. Jadi contoh dalam penerapan pada dhamir anta, antuma, antum, dan antunna, yakni yang pertama untuk antum yang bersifat jazm. Jazmnya adalah sukun. Kemudian untuk antuma hadfun nun, juga antum juga hadfun nun. Kemudian untuk antuna, dhamir antuna jazmnya mabniun ala sukun. Contoh dalam kalimat pada dhamir anta, la tadhhab ila suqi. Pada fi'il mudhari ini bersifat sukun i'rabnya. Kemudian untuk antuma dan antum, yang antuma la tadhhaba ila suqi, kemudian yang antum la tadhhabu ila suqi. Kedua-duanya ialah hadfun nun, yang artinya janganlah kalian pergi ke pasar, dan janganlah kalian berdua pergi ke pasar. Kemudian yang dhamir antunna, la tadhabna ila suqi, janganlah kalian atau untuk para perempuan pergi ke pasar. Jadi i'rabnya nanti jazmnya
mabniun ala sukun. Jadi lam nahiyah adalah bersifat larangan dan digunakan untuk kalimat larangan. Selanjutnya saya akan mencontohkan la nahiyah dalam ayat Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Contoh yang kedua yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Contoh yang ketiga yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la tas'alu an asya'a intubadalakum tasukum, yang artinya, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Itulah penjelasan dari kelompok 8 mengenai mawala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.